kabarnya di rumah hari ini? Adik-adik semua masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu ditangkap. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan merayakan hari kebangkitannya, Lause mau mengajak kita semua untuk nyanyi satu lagu. Adik-adik di rumah, yuk berdiri dan kita sama-sama bergerak ya. Ikuti Lause nyanyi. Cuit cuit cubidu dam dam, shalalalala. Cuit cuit cubidu dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit cuit tubidu dam dam, shalalalala. Cuit cuit tubidu dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki
supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini. Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur Engkau juga telah bangkit dari antara orang mati. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Berikan anak-anak-Mu kekuatan, kesehatan di tengah-tengah masa yang sulit yang kami hadapi saat ini. Dan biarlah kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.